Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jangan takut adalah berita yang relevan bagi setiap manusia di sepanjang zaman. Sebab dosa membuat manusia selalu dikuasai ketakutan. Adam setelah jatuh ke dalam dosa, mendengar langkah Tuhan Allah di Taman Eden, menjadi takut dan bersembunyi. Padahal sebelumnya kehadiran Allah adalah kehadiran yang justru membawa damai. Kain, karena korban persembahannya ditolak, merasa posisinya terancam lalu membunuh Habel. Namun setelah membunuh bukannya terbebas, melainkan justru semakin terbelenggu oleh ketakutan dan berpikir bahwa siapapun yang berjumpa dengan dia pasti akan membunuhnya. Diakui atau tidak, manusia cenderung menyamakan orang lain dengan dirinya. Karena Kain membunuh Habel, maka dia takut orang lain akan membunuhnya. Semakin takut seseorang, dia akan semakin memasang kuda-kuda, bahkan menyerang sebelum diserang. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud menyerangnya. Ini adalah awal kekacauan besar. Karena Kain tidak bertobat, maka dia mengajarkan anak cucunya untuk mempersenjatai diri sendiri. Akibatnya dengan cepat mereka pun mewarisi pola dosanya, bahkan melipat gandakannya, sehingga Lameh, keturunan Kain, bahkan dengan bangga berkata kepada anak cucunya bahwa dia telah membunuh seseorang hanya karena orang itu memukulnya sampai bengkak. Orang berdosa menganggap perbuatan dosa sebagai kebanggaan, bukan sesuatu yang memalukan. Namun jauh di dalam hati mereka sebenarnya takut. Orang yang paling jahat sebenarnya adalah orang yang paling dikuasai ketakutan. Ketakutan mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Semakin banyak melakukan kejahatan, semakin takut. Demikian seterusnya menjadi lingkaran yang makin lama makin bertambah buruk. Satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari belenggu ketakutan adalah Tuhan Yesus. Ibrani 2 ayat 15 berkata, "Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Itulah sebabnya kata-kata pertama yang diucapkan Gabriel adalah "jangan takut". Gabriel mengucapkan itu bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah fakta yang disertai jaminan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi, jalan untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan bukan dengan mempersenjatai diri sendiri dan menyerang siapa saja yang membuat kita takut, melainkan justru datang kepada Tuhan Yesus apa adanya, mengakui dengan jujur segala ketakutan kita dan dosa-dosa yang menjadi sumber ketakutan itu, serta menerima pengampunan, maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan menguasai kita. Jika damai sejahtera menguasai hati, maka tidak ada lagi tempat untuk ketakutan membelenggu kita. Dengan demikian kita bisa bebas berbuat baik dan melayani Tuhan tanpa harus dicemari oleh kebutuhan untuk melindungi, membela, dan membuktikan diri. Kiranya hidup kita senantiasa diperintah oleh damai sejahtera Allah. Amin.